Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar yang selanjutnya, yaitu tentang statistika sebagai bahan latihan UAS bagian yang ketiga. Oke, nomor 1. Rata-rata hitung atau nilai rata-rata atau min dari data berikut adalah: disediakan nilai dan frekuensi pada sebuah tabel, kemudian ditanya minnya. Penyelesaiannya kita butuh 3 kolom lagi. Yang pertama adalah kolom titik tengah, yang kedua kolom coding, yang ketiga perkalian antara frekuensi dengan coding. Untuk mengisi titik tengah, kita bisa mengambil nilai tengah antara 151 sampai 155. Caranya dengan menjumlahkan 151 tambah 155 bagi 2, ketemu 153. Begitu juga untuk 158 diperoleh dari 156 tambah 160 dibagi 2, ketemu ini dan seterusnya. Begitu. Kemudian rumus untuk minnya sama dengan X bar S plus sigma FI DI per sigma FI kali P. Ini adalah minnya, ini adalah rataan sementaranya. Rataan sementara ini sebaiknya diambil dari kelas yang memuat frekuensi paling tinggi. Ini 344, 532. Jadi yang paling tinggi adalah 5. Kita ambil titik tengahnya sebagai X bar S atau rataan sementara. Begitu. Tidak harus, tapi sebaiknya. Kemudian kita tulis di codingnya itu 0, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Tapi kalau untuk yang ke bawah 1, 2 dan seterusnya urut. Kemudian kolom terakhir adalah mengalihkan antara FI dan DI. Ini 3 kali min 3, min 9, 4 kali min 2, min 8 dan seterusnya. Kemudian jumlahkan FI-nya jadi 21 dan FI DI-nya jadi min 14. Jadi kita masukkan nih X bar S-nya itu yang ini 168, kemudian FI DI-nya itu yang ini min 14, kemudian sigma FI-nya itu ini 21. P ini adalah panjang kelas. Boleh dengan cara ini kurangi ini tambah 1, ketemu 5. Kayak gitu. Nah ini setelah dihitung, ketemu min 3,33. Jadi hasilnya adalah 164,67. Oke, nomor 2. Perusahaan konveksi memiliki 8 orang karyawan pria dan 12 orang karyawan wanita. Gaji rata-rata karyawan pria adalah 300.000 tiap minggu dan karyawan wanita 200.000 tiap minggu. Gaji rata-rata tiap minggu seluruh karyawan adalah, kita gunakan rata-rata gabungan. X bar sama dengan N1 X bar 1 plus N2 X bar 2 per N1 tambah N2. N1 misalnya untuk pria, jumlahnya ada 8. Gajinya ada 300.000. Jadi 8 kali 300.000 ditambah untuk wanitanya 12, kemudian gajinya 200.000. Kemudian ini 8 tambah 12. Ketemu 2.400.000, ini juga 2.400.000 dibagi 20. Nah, jadinya 4.800.000 dibagi 20, ketemu 240.000 gaji rata-rata tiap minggu seluruh karyawan. Nomor 3, suatu perusahaan memiliki 6 karyawan pria dan 4 karyawan wanita. Gaji rata-rata seluruh karyawan 2.800.000 tiap bulan dan gaji rata-rata karyawan pria 3 juta rupiah tiap bulan. Gaji rata-rata karyawan wanita adalah, kita gunakan rumus yang sama. X bar sama dengan N1 X bar 1 plus N2 X bar 2 per N1 plus N2. Nah ini yang ditanya tuh yang ini nih. Misalnya yang 2 adalah yang wanita, X bar 2 nya. Kita masukkan X bar untuk keseluruhan seluruh karyawan 2.800.000. Nah supaya mempermudah perhitungan, kita hilangkan nolnya 5 dulu, kemudian nanti ketika sudah selesai kita bisa kembalikan. Jadi 28 untuk yang pria ada 6, gajinya 3 juta, kita hilangkan nolnya 5 jadi 30, plus 4 untuk yang wanita, ini rata-ratanya belum diketahui. N1 plus N2 berarti 6 tambah 4.
Jadi 6 kali 30 180, 6 tambah 4 10. Kita kali silang, 10 kali 28 berarti 280. Kemudian 180 plus 4x bar 2. Kita pindahkan 180-nya jadi negatif. Jadi 280 kurangi 180 adalah 100. Nanti jadi 100 dibagi 4. Ketemu 25. Atau kita kembalikan nolnya 5, jadi 2.500.000 gaji rata-rata karyawan wanita. Kemudian nomor 4, seorang siswa mempunyai nilai rata-rata ulangan matematika 70. Nilai tersebut diperoleh dari 3 kali ulangan. Sesudah siswa tersebut mengikuti ulangan keempat, maka rata-ratanya menjadi 72. Nilai siswa pada ulangan keempat adalah, kita gunakan yang sama. Hanya saja sekarang yang ditanya itu sama tapi cuma 1 kali tok. Ulangan keempat. Kita masukkan semuanya, jadi rata-rata gabungannya menjadi 72. Ini 72. 3 kali ulangan dia dapat rata-ratanya 70. Kemudian 1 kali ulangan atau ulangan yang keempat tidak tahu berapa. Per N1 plus N2 berarti 3 tambah 1. Jadi 3 kali 70 210, 3 tambah 1 jadinya 4. Kita kali silang, 4 kali 72 288 sama dengan 210 plus X bar 2. Pindahkan untuk jadi min 288 min 210, ketemu X bar 2 nya adalah 78. Jadi nilai siswa pada ulangan keempat adalah 78. Kemudian nomor 5, modus data di bawah ini adalah, jadi diketahui ini tabel data kelompok, ditanya modusnya berapa. Modus itu kita bisa cari dengan melihat frekuensi yang tertinggi. Di sini 3582, yang tertinggi adalah yang 8. Rumusnya apa? Modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 kali P. Jadi TB ini adalah tepi bawah kelas modus. Sekali lagi TB ini adalah tepi bawah kelas modus. Ini jadi 47 dikurangi 0,5 itu jadinya tepi bawah. 47 kurangi 0,5 jadi 46,5. D1 adalah ini frekuensi modus dikurangi frekuensi sebelum modus. Jadi 8 kurangi 5 3. Ini D1 lagi berarti 3 lagi. Sedangkan D2 nya adalah frekuensi modus dikurangi frekuensi setelahnya. 8 kurangi 2 6. Kemudian panjang kelasnya bisa dicari dengan cara 40 kurangi 35 tambah 1. Jadilah 6. Kayak gitu boleh. Nah 3 tambah 6 itu 9. Ini 3 kali 6 ya 18. 18 bagi 9 itu 2. Jadi 46,5 tambah 2 ketemu 48,5. Oke, nomor 6, simpangan baku dari data 46825 adalah, sebelum mencari rumus simpangan baku atau nilai simpangan baku, kita sangat penting sekali mencari nilai rata-ratanya. Jadi ini 46825 kita jumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi 5. Ketemu 25 per 5, ketemulah 5. Rumus simpangan baku adalah S sama dengan akar sigma XI min X bar kuadrat per N. Nah, simpelnya seperti ini. XI itu yang ini 4 sama 5. 4 ini XI-nya 4 kurangi X bar-nya 5. Jadi min 1. Min 1 dikuadratkan jadi 1. Jadi minnya hilang. 6, yang kedua ini 6. XI-nya dikurangi X bar-nya 5. 1 dikuadratkan 1 lagi. Pokoknya selisih dikuadratkan. Misalnya 8 sama 5 selisih 3 dikuadratkan 9. 2 sama 5 selisih 3 kuadratkan 9. 5 sama 5 selisihnya 0 kuadratkan 0. Tetap. Jadi N-nya ini banyaknya 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya data 5. Setelah dihitung ketemu 1 sama 9 10, 1 sama 9 juga 10, 10 10 jadinya 20. Akar 20 per 5 atau akar 4 atau 2 hasilnya. Kemudian nomor 6, simpangan rata-rata dari data 46825 adalah, sama seperti tadi kita harus mencari rata-ratanya dulu. Nah, karena soalnya sama jadi pasti rata-ratanya sama.
Rumusnya mirip, hanya saja di sini tidak ada akarnya dan tidak ada kuadratnya. Hanya ada mutlak. Ini bukan kurung biasa, ini kurung mutlak. Dibagi N banyaknya data. Langsung saja ini selisihnya. 4 sama 5 selisih 1. 6 sama 5 selisih 1. Gitu aja. Karena minnya nanti dimutlakkan jadi positif. Jadi nggak ada min nanti. 8 sama 5 selisih 3. 2 sama 5 selisih 3. 5 sama 5 selisih 0. Per 5. 5 itu banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu 8/5 atau 1,6.